Oke. Yang lain izin saya mute dulu ya. Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali Ibu Bapak yang pada malam hari ini menyempatkan diri untuk hadir, dan mudah-mudahan seperti kemarin ini sesuai yang terdaftar ya, ada 30 orang itu bisa hadir semua sebetulnya. Harapannya sih supaya apa yang yang telah disampaikan itu bisa diketahui ataupun bisa dipahami oleh semuanya yang telah berkomitmen untuk hadir gitu. Namun mungkin ada beberapa hal yang menjadikan kendala yang mudah-mudahan tidak menjadikan penghalang ya nantinya untuk kedepannya. Baik Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan lagi bahasan kita yang kemarin yang sempat belum selesai ya. Masih ada beberapa soal gitu dari total 110 soal yang di-share itu, nanti ada beberapa tinggal masih banyak yang akan dibahas gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala baru, baik itu dalam cara pengerjaan soal maupun dalam dalam pembelajaran harian kita ya, tugas kita di kelas gitu. Baik, untuk itu supaya tidak terlalu untuk mengefektifkan waktu pada Bu Nining, saya persilakan Bu untuk memandu proses belajar bersama ini. Ya, makasih Pak Andri. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu. Hari ini kita kembali di acara kayak radio aja, di sesi belajar bersama. Ya, saya hanya menemani Bapak Ibu, jadi Bapak Ibulah yang nanti memberikan jawabannya apa, argumennya apa, nanti kita konfirmasi bersama. Oke? Kemarin kita sudah sampai ke soal tentang konteks ya, pembelajaran menggunakan yang berbasis konteks. Jadi kita ketika ngajar grammar, ngajar teks itu nggak boleh lepas dari konteks, karena kalau lepas sulit, lebih susah anak memahaminya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke soal berikut. Yang ini ya, yang I know itu ya Pak Andrea. Nah, Ibu Bapak, soal ini I know well, ada tanda angka 1, that better get here soon, or kemudian ada tanda angka 2, it'll get cold, grandma complained. Based on the underlined words, number 1 and number 2 itu use apa? Dalam konteks word reference, jadi kita mengenal ada istilah, 3 istilah. Ada exaforik, ada anaforik, dan ada kataforik dalam materi atau konsep word reference. Kata apa namanya kalau bahasa Indonesia? Acuan. Acuan kata. Silakan Bapak Ibu, boleh googling. Yang nomor 1 itu disebut apa, yang nomor 2 disebut apa? Pronoun apa namanya? Acuan kata. Ada istilah exaforik, ada istilah anaforik, ada istilah kataforik. Kalau yang nomor 1 apa, yang nomor 2 apa? Pasangannya ada di sini. Silakan, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Harusnya semua jawab ya. Iya Bu. Jadi rame gitu. Jadi rame, cental-cental biarin ya Pak Andri. Iya betul. Rame Berantem juga boleh. Bapak Ibu, apa jawabannya? Lebih bagus gitu ya daripada ramenya rame kita doang yang ngomong. Silakan Bu. Ini mungkin istilah ini saya dulu baru pas PPG aja nih mengenal exoporik, anaporik, kataporik gitu ya. Ini apa gitu? Ternyata ini kan word sama dengan word reference Bu ya? Ya, bagian dari word reference, pembahasan word reference. Kita kan taunya biasanya kalau soal I went to Bandung, I met my parents there, udah aja ya. Atau I went to Bandung, it is very cold, udah aja. Itu apa mengacu pada Bandung, udah gitu kan ya. Nggak tahu bahwa ada jenis-jenis. Bapak Ibu ada yang mau tebak-tebakan? It refers to, iya, word reference.
Ada yang mau nebak? Tebak aja, Ya, Bu. tebak. Paling salah. Nggak ada efek lain kok, paling salah. Nomor coba A, Bu. Ya, A. Kenapa Bu A, Bu? Coba Karena A. Apa, Bu? saya pilihnya kan nomor 2. Ini kan karena kalimat kedua tuh it will get cold kan. Karena ada kata it, berarti kan dia di awal jadi anaporik. Berarti kalimat keduanya tuh anaporik. Berarti saya pilihnya ini anaporik di bagian keduanya. Kenapa Ibu memilih anaporik? Karena kan saya lupa ingat nih materi anaporik nih. Pokoknya kalau misalnya itu dia kayak apa namanya kata gantinya tuh di awal ya, Bu ya. Kalau Ibu kenapa yang A-nya kan ya itu ada 2 ya, eksoforik sama anaforik ya. Kenapa yang Ibu yang D jadi eksoforik? Ya gimana, Bu? Kenapa memilih yang eksoforik yang A? A kan A ya. Eksoforik dan anaforik. Nah, kenapa diterangkan eksoforik kenapa? Yang anaforiknya itu kan di kalimat kedua, makanya saya lihat aja. Hanya anaforiknya ya ibunya ngelihat anaforiknya ya. Kalau eksoforik bisa kasih contoh Bu? Tunggu. Belum tahu. Yang lain mau pilih A sama-sama ibu ini? Ibu ini, saya juga nggak bisa lihat ibu siapa. Atau yang lain? Bu, Pak. Yang belajarnya bukan saya loh ya ini. Saya nemenin doang. Ada yang pernah buka Google enggak? Saya juga buka Google. Coba ya di Saya Bapak 2 Ibu, device ini. Bapak Ibu, saya kasih contoh aja ya. Saya kasih contoh. I eat fried rice. I ate, barusan saya bikin nasi goreng. I ate fried rice. It is very hot. It was. I ate fried rice. It was very hot. It-nya mengacu pada apa, Bapak Ibu? Fried rice. Kok Bapak Ibu tahu? Kata ganti karena udah menjelaskan. Bapak Ibu, kenapa jawaban it-nya mengacu pada fried rice? Karena kan itu benda, Bu. Jadi it itu kan untuk pengganti benda. Tahu dari mana kalau it itu rice? Kalau tahu dari mana bahwa it itu fried rice? Karena di sini yang menunjukkan benda ya cuma dari mana? Karena ada di kalimat sebelumnya, betul nggak? Ya, benar. Nah, itu namanya anaforik. Anaforik. Kalau keterangan yang kalau word reference-nya itu bisa kita dapatkan dari kalimat sebelumnya, maka itu anaforik. I ate fried rice. Titik. It was very hot. It refers to fried rice. Kenapa tahu itu fried rice? Karena ada di kalimat sebelumnya. Maka it di situ word reference yang bersifat anaforik. Dia itu, it-nya itu mengganti kata yang sudah ada di luar, di depan tadi. Is that clear? Ya. Nah, sekarang ada namanya kataforik. Kalau kataforik kebalik, saya bilang begini. I hated him. Pelan-pelan, Mat. Andri was annoying. Gitu ya. I hated him. Andri was annoying. Him-nya mengacu pada siapa? Andri. Andri, mohon maaf ini jadi korban terus ya. I hated him. Oke. Andri was really annoying. Sebel banget pokoknya sama dia. Andri itu emang nyebelin. Nah, gitu kan? Nah, ketika him, kita tahu dari mana itu him itu Andri? Karena di belakangnya ada dari kalimat setelahnya. Itulah yang disebut dengan kataforik. Jadi kita harus baca dulu setelahnya, baru ketemu. Kalau anaforik, baca dulu sebelumnya, baru ketemu. Is that clear? Anaforik baca sebelumnya. Kalau ya, anaforik, itu baru bisa ketemu kalau sebelumnya udah baca. Kalau kataforik harus dibaca setelahnya, baru bisa ketemu. Gitu. Sampai akhir dibaca. Yang ditujunya itu. Jadi kalimat berikutnya yang dilihat. Kalau anaforik kalimat sebelumnya yang dilihat. Gitu. Is that clear? Yes, ma'am.
ada ketemu di situ kelihatan ya. Nah, sekarang gimana eksoforik? Namanya juga ekso, bukan ekso yang Korea ya. Bener ya? Sotoy banget ya, harus nanya dulu nih sama anak muda. EXO itu bukan grup itu ya. Jadi exoforik itu namanya juga X di luar. Jadi di situ nggak ketemu, nggak ada keterangan tertulis bahwa yang reverse-nya ke siapa. Tetapi si pembicara dan si penyimak atau si penulis dan si pembaca sudah TST, tahu sama tahu. Misalnya, saya dengan Pak Andri kemarin ada bisnis sedikit. Ada teman saya minta tolong bikinkan spanduk untuk literasi ke Pak Andri. Terus Pak teman saya bilang, nanti katanya boleh anterin ke rumah Bun ini karena dekat. Oke, saya ngejapringin cuma gitu doang. Pak Andri udah belum itu? Nah, yang baca WA saya nggak akan ngerti. Pak Andri bilang, oh iya nanti dianterin sama anak saya sekalian ngaji. Karena sebelah saya ada rumah tahfidz. Pak Andri langsung tahu ya itu yang dimaksud apa. Kalau yang baca Ibu Tri Astuti kalau baca WA saya kemarin bingung. Itu apaan Bun ini? Nggak ada ketemu di situ. Lihat scroll ke atas juga nggak ada. Nah itu namanya exoforik. Itu yang dimaksud adalah yang sudah sama-sama dipahami oleh pembicara dan penyimak atau penulis dan pembaca. Is that clear? Yes. Ya, sekarang lihat ke atas ke soal. I know, well, they'd better get here soon. Or it'll get cold, Grandma complained. Kira-kira yang nomor 1, they-nya mengacu pada apa? Nggak tahu, nggak ada. Nggak ada kan? Berarti kalau nggak ada apa namanya? Exo. Sekarang, it'll get cold soon. It'll get cold, Grandma. It-nya mengacu pada apa? Nggak juga ya. Nggak juga ya, berarti kalau nggak juga, nggak tahu dong. Jadi apa dong? Bukan nggak tahu, nggak ada di situ. Kita udah bisa TST, tapi nggak ada di tulisan di situ. Ya, Yang it'll get it itu mengacu pada apa sih? Nggak tahu. Pokoknya yang mereka bicarakan, mereka tahu mungkin tempat-tempatnya, mungkin keadaannya yang sama-sama udah diketahui. Tapi nggak ada kita yang orang yang nggak tahu konteks, orang yang nggak tahu judulnya pertamanya nggak ngerti tuh itu they-nya siapa. They'd better get here soon. They-nya siapa teman-temannya, keluarganya nggak tahu. Itu namanya exoforik. Berarti jawabannya apa kira-kira? C, that's right. Sampai situ dulu ya. Are you with me? Yes. Or are you sleeping? Nyanyi nanti. Are you sleeping? Ya, sini dulu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini soal yang menurut saya soal yang perlu pasrahan luar biasa. Jadi, di dalam soal-soal yang seperti ini menguji. Ada ini ya, ada yang bocor. Noise. Jadi soal-soal kayak gini yang menanyakan sinonim, yang menanyakan makna kata, itu kalau kita nggak tahu udah ikhlasin aja. Jangan terlalu lama dipikirin daripada nanti stres. Mendingan dipakai buat soal lain yang memang kita yakin kalau kita mikirin lebih lama bisa jawab. Atau itu Bapak nyicil dengan cara sering baca. Sering baca malah nyicil itu ya. Harus dalam waktu yang lama udah biasa baca udah tahu. Cuman kita kalau di sini nih sekarang masih mending di sini Mayu bisa buka Google dulu. Attempt itu artinya apa Bapak Ibu? Persamaan kata attempt adalah usaha. Ya, berusaha. Selain try apa di situ ya tinggal milih aja ya apa Bapak Ibu? Boleh Google boleh. Sekarang boleh googling. Nah, nanti kalau ya endeavor. Oke, next. Jadi ya kayak gini soalnya jangan terlalu dipikirin. Kalau bahasa Sunda mah dilapurkan we kalau nggak bisa. Next. Students learn to formulate a thesis statement, provide reasons and evidences, and give explanation. Nah, yang begitu tuh, yang memformulasikan itu tuh untuk mengetahui apa. Dia itu tujuan pembelajaran yang ingin mengetahui apa tuh. Formulate a thesis statement, provide reasons and evidences. Kira-kira. Tujuan pembelajaran untuk apa? Bu, yang di atas belum, Bu. Iya lupa. I'm sorry. Oh iya betul. The teacher gives assignments. Ini tuh ya? Iya. Oh iya.
The teacher gives assignments to students to find material resources and comprehend about plagiarism from the internet using the worksheet given. The students then make a summary individually. The positive effect of this assessment activity is Honesty. Nah, Bapak Ibu bacanya A, honesty, hanya hilang. Ya, honesty. Jadi ini dia ngecek kejujuran juga. Jadi ada positif efeknya. Mereka harus tahu plagiarism. Jadi nggak sekedar nulis, tapi dicek dulu plagiarismenya berapa persen. Itu mereka belajar. Nggak usah dibilang kamu nggak boleh ini, nggak usah bilang aja, nanti dicek plagiarism gitu. Udah ngerti, mereka harus jujur. Oke, next. Yang tadi kalau orang memformulasikan tesis statement, provide reasons and evidences and give explanation, itu kira-kira learning objective untuk mengetahui apa? Generic. Generic structure. Coba lihat ujungnya. Coba lihat ujungnya. Teks apa? Ada provide reasons and evidences. And explanation. Berarti argumentative text. That's right. Udah selesai ya, karena ada provide reasons and evidences. Ya sudah, pasti yang argumen. Kalau naratif nggak perlu evidence. Emang Snow White emang putih banget ya? Ya nggak ada argumennya, gimana? Itu kan cerita. Nggak tahu juga. Seperti apakah? Nggak tahu juga ya. Oke, next. Oke, there are many provided online. Ini nih yang kemarin rame wainya Pak. Ya, rame lagi nih. Rame lagi nih. Bapak Ibu, ini adalah konteks. Nanti kalau Bapak Ibu buka Google, ini konteksnya adalah materi tentang relative clause. Plus relative clause yang ada preposition. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana? Kira-kira nanti argumennya apa? Silahkan. Kalau saya yang D itu. Kenapa yang D? In which itu kan artinya yang mana, guru? Yang mana, Bu, jawabannya? In which maksudnya yang mana? Yang mana? Ya. Nah, kenapa nggak at which, Bu? Ini kenapa nggak muncul di layar saya ya, Kak ya? Oh, di layar saya ada, Bu. Itulah kenapa dari tadi kosong aja. Sinyal apa, Bu? Sinyal di Ibu mungkin, Bu. Yang lain. Silakan Bapak Ibu, ada yang bilang in which. Nah, saya balik tanya, kenapa nggak at which? Nanti kayak anak saya. Ya udah saya aja, berasa cuma nanya doang. To which. Kalau at which lebih ke posisi kayaknya. Iya, ini semua preposisi, Bu. Depannya pakai preposisi. Bu, kalau at which itu kan tuh tempat ya, kalau misalnya. Iya, kalau in emang bukan tempat, Bu. In which juga tempat. Tempat, iya. Kalau at which di sekitar. Kalau at which di sekitar, apanya Pak yang di sekitar? Di sekitar maksudnya kayak apa ya? Kayak saya. Bapak, kalau Bapak menolak at which ya, Bapak menolak at which karena kata apa yang membuat Bapak menolak at which? Pos. Terus kata Bapak? Terus dia online. Online platform. Belum selesai Pak. Ya betul, online platforms. Oke, sekarang Bapak pilih apa dong? Ini antara dua tapi antara dua. Antara on. Bapak pilih satu. Antara Bapak on dan kemaruk. Antara on dan. Ini antara dan in. Ya, oke. Bagus ya. Satu nama yang si Ibu tadi ya. Bapak Ibu, ketika melihat ini ada kata there are many provided online platforms. Kita fokus ke kata online platforms ya. Online platform itu adalah platform online kayak Padlet, kayak WA, kan online platform juga ya itu ya. Kayak Quizizz, itu kan online platform tuh ya Bapak Ibu.
Kita baca lagi. Teachers can post material for distance learning. Google Classroom kan online platformnya itu ya. Can post material. Can post, kata post, kita bisa memposting. Memposting itu di dalam, di sekitar, atau di atas online platform? Di dalam. Di dalam. Maka jawabannya adalah in which. Sekarang kalau saya bilang saya ketemu sama tetangga, terus ke tetangga saya bilang, besok Bu Nining ada pembagian rapot ya? Iya. Saya mau ketemu dong sama Bu Nining mau bayar arisan misalnya gitu. Padahal tetangga, saya bilang gini, ya udah nanti ketemu saya di sekolah besok, pakai apa? In atau on? Kenapa? Tempat di luar. Pakai luar maut. Belum pasti di luar, di dalam. Belum pasti, bukan. Jadi belum pasti. Kan sekolah itu luas. Ada lapangan, ada kelas, ada gerbang, ada perpus ya. Ketika saya bilang di sekolah, ada kantin. Ingatnya kantin mulu ya. Ini udah makan malam sih ya. Jadi kalau saya ketemunya tetangga, tapi tetangga yang mau bayar arisan, tapi kebetulan ketemunya besok di sekolah karena sama-sama mau ke sekolah, dia nggak mau ambil rapot anaknya, saya mau ngebagiin misalnya, itu namanya pakainya Tapi kalau on, nah itu kan biasa ya di atas gitu kan. I put my bottle on the table. Tapi kalau platform, online platform, materinya kan bukan di atasnya, tapi di dalam. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya ada di online platform sama kata post. Pak Andri yang mau dimerahin kalau mau online platform sama kata post. Jadi kalau dipotong, post in online platforms gitu, Bapak Ibu. Kalau nggak pakai relative clause, teachers can post the material in online platforms. Gitu. Dah, sampai situ ada yang mau disanggah boleh. Kalau nggak lewat dulu ya. Kalau dia mau ulangi lagi, mau nyanggah lagi atau mau, kok perasaan gini deh, Bening, boleh nanti kembalikan ke soal sebelumnya. Okay, next. There are several students who are very active while some others are inactive. The inactive students feel bored with the way the teacher is teaching. They found it monotonous. Consequently, the class is not conducive for a lesson. Nah, ini kayaknya kita ya kayak gini. Saya dulu. Based on the situation, the best topic for the classroom action research is relative to, ini ada masalah apa nih? Jadi kalau kita mau bikin karnya, PTK-nya mau milih apa nih? Teaching method. Teaching method. Ya, berarti yang sekarang yang dosanya siapa? Guru ya. Sebetulnya ini kita lihatnya kesalahannya si anak. Nih ceritanya kita melihat ada penyakit di si anak. Penyakitnya adalah nggak aktif. Ya, ternyata ketika diteliti nggak aktifnya itu adalah karena bored, karena gurunya monoton. Maka obatnya adalah teaching methodnya yang diperbaiki. Kan ceritanya guru mah dewa. Oke, kamu nggak suka yang monoton, saya ganti gitu ya. Tapi gantinya monoton lagi ya. Jangan atuh ya. Ya, next. Masih mending mau ganti ya, Pak. Oh ini enggak, udah gimana saya aja lah, pokoknya kamu dengerin aja ya udah. Jadi tujuannya mengajar, bukan membuat anak belajar itu nah ya. Coronavirus identification and prevention to create a sterile and safe condition. Sterile apa steril sih bacanya? Safe condition in Amaros Hotel, bla 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 bla. Terus sebetulnya soalnya yang di atas yang terakhir tuh. We are informed from the text that, Bapak Ibu boleh kasih dulu ini ke saya. Kalau baca ini, kemudian pertanyaannya seperti itu, Bapak Ibu sedang diuji apa? Diuji kesabaran atau diuji apa? Diuji kemampuan apa Bapak Ibu? Dengan perkataan we are informed from the text that, Bapak Ibu baca tuh. Ada orang nanya, udah bisa baca? Udah Pak. Nah, saya tanya ya, pertanyaannya ini, we are informed from the text that bla bla bla. Kalau Bapak Ibu bisa jawab dengan benar, berarti Bapak Ibu punya skill apa? Mau kesimpulan? Ya, apa namanya dalam bahasa reading comprehension itu, teknik-teknik membaca itu kan ada bermacam-macam. Skimming. Iya, ini tuh sedang menguji skimming Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nggak ngajarin reading comprehension, nggak pernah ngajarin skimming.
Soalnya saya juga nggak bisa. Cina, oh enggak, jangan, nggak boleh ada nggak bisa, harus bisa. Sebelum ngajarin ke anak kita udah bisa dulu. Mana ada orang ngajarin nggak bisa ya? Mana ada orang guru renang ngajarin renang dia nggak bisa renang, kan celaka nanti dua-duanya. Gurunya celaka, anaknya celaka. Nah ini kalau sudah begini, kalau skimming berarti kesimpulan global idea. Bapak Ibu mangga jawabannya apa? Bapak Ibu boleh saya bantu nggak pakai trik? Iya. Boleh banget. Pakai trik. Boleh Coba banget. cari yang sangat kontradiktif di antara A, B, C, D, E. Bukan yang sangat, yang kontradiktif. B. Yang D. Coba yang kontradiktif. Mana dengan mana tuh yang kontradiktif? C. Mana dengan mana yang kontradiktif? C sama Yo, analisanya yang tajam, setajam silet. D dan E. D dan E, betul. Jadi D jawabannya dan pasti E. di antara ada di situ. Cuma Kalau D ada dan yang not. sangat, iya betul. Berarti jawabannya dari salah satu itu apa ya? Jadi Bapak Ibu nggak usah mikirin yang ABC, habis waktu nanti. Kalau ada yang kontra, itu pasti jawabannya ada di salah satu di antara dua itu. Nah sekarang tinggal cek. Apakah the security should examine the visitor before enter the hotel, atau the security should not to examine? Dari struktur aja udah salah ini. Ada yang salah, apa yang salah? Not to. Ada yang salah nggak strukturnya? Two. Nah, tuh harusnya gimana, Bu? Should not explain aja. Ya, harusnya should not examine ya. Udah jelas tuh dari struktur. Tanpa Ibu Bapak tahu ini artinya apa. Sudah jawabannya jatuh ke D. D. Udah selesai. Kayak gitu kalau mau pakai trik. Ya. Ada pertanyaan dulu. Kok Bening triknya kayak gitu ya? Ya kayak gitu. Orang kalau bikin soal A, B, C, D itu kalau mau pinter kayak gitu. Kalau mau pinter ngakalin, karena mereka juga ngakalin kan bikin option. Option itu yang benar adalah tidak boleh ada yang jawabannya lebih dari satu. Tidak boleh. Makanya kata siapa bikin ABCD mudah, bikin kan anak suka gitu ya. Mas ulangan enggak? Aduh, ntar lah saya belum bikin soal. Oh, tinggal bikin soal, Miss. Dalam hati kamu tinggal jawab. Ibu kan liar. Mang, masa bikin soal liar kata anak gitu ya. Masa sih bikin soal pusing? Kata saya, nggak tahu aja ya. Bikin ABCD-nya itu kan pusing kan? Nggak bisa sembarangan kan ya. Bikin stemnya juga nggak bisa sembarang. ABCD-nya juga dipikirkan dengan benar. Oke, Bapak Ibu dilanjut ya. Yang bawah. The lights went out. Bla bla bla. I was trying to fix the computer. Ini ngobrol tentang conjunction. Guru kelas 9, awas loh ya kalau nggak bisa. Awas. Nanti Pak Andri jawab lagi. Untung saya nggak pernah ngajar kelas 9. The light went out while I Jawabannya? Jawabannya C. C. while Kenapa C? Karena setelah while itu diikuti sama konti. Ikuti konflik. Ikuti. Bapak Ibu, rumusnya begini. Ini kata guru saya SMA nih. Kalau ada dua kalimat, yang satu bentuknya simple past, yang satu bentuknya past continuous, maka hanya ada dua pilihan. Kalau nggak while, when. Untung di sini nggak ada when. Jadi Bapak Ibu cepat bisa jawabannya while. Untung. Kalau ada when, Bapak Ibu yang pusing. Ini when apa while ya? Karena sama-sama. Nah, nanti ada yang tadi Bapak tadi bilang. Kalau sebelum past continuous itu while. Kan saya bisa bilang, I was trying to fix the computer, titik-titik, the lights went out. Kalau itu pilihannya harus ada when. Maka yang jawaban yang benar when. Untung aja di sini nggak ada when. Ya. Kalau ada when, pusing. Karena pertama harus tahu dulu, oh ini dua-duanya pas nih. Yang satu pas simple, yang satu pas continuous. Oke? Is that clear ya? Yes. Next.
Charlie had been fairly nice about the whole thing. He seemed genuinely pleased that I was coming to live with him for the first time with any degree of permanence. He'd already gotten me registered for high school and was going to help me get a car. The coherence, nah pertanyaannya adalah coherence. Coherence dari elemen di teks itu dibentuk oleh apa? Dia disebut coherence ketika kita tahu ada si teks itu disebut coherence ketika ada cirinya. Cirinya yang mana nih ABCDE ini? Yaitu terbentuk coherence dari elemen-elemen ini. Di situ yang mana? Ada yang bocor Pak Andri? Carly sama he. A, B, C, D atau E? A. Kenapa A, Pak? Karena dia Kembangkan. apa sebutannya? Karena dia, kenapa nggak Charlie and I, Pak? Karena kalau kita sedang bahas Charlie saja. Kalau di situ ada I, Pak, di atas, di kalimat kedua, kalimat atas paling pertama. He seemed genuinely pleased that I was coming. Kenapa nggak I? Karena bukan Charlie. Karena I di situ bukan pelakunya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin teks, subjeknya siapa ya terus aja subjeknya itu. Jangan ganti di tengah jalan. Kalau mau ganti nanti ganti paragraf. Jadi paragraf yang itu tuh coherence. Kalau mau ganti orang, ganti pemain nanti setelah di paragraf berikutnya. Ini yang sering saya juga jadi ketawa itu kemarin menemukan soal kelas 7 di PAT. Teman saya yang ikut pelatihan sama Bu Emi juga ketawa. Kita japri-japrian. Oh ini kali yang Bu Emi. Jadi kita ngomongin Charlie, tiba-tiba kan di situ ada he seem ya. He-nya mengacu pada Charlie kan. Jadi terus berikutnya lagi kalimat ketiganya diawali dengan apa? Kalimat He ketiga. already gotten. Berarti he-nya mengacu pada Charlie. Nah, masuk lagi tuh tadi yang dibilang anaforik, kataforik itu kan he-nya. Kalau dia kan pakai anaforik, Charlie di depan, maka dia anaforik ke si Charlie, he-nya anaforik ke si Charlie. Gitu. Itu namanya pronoun. Nggak usah Bapak Ibu terangin ini ke anak kelas 7, nggak usah. Pokoknya mereka tahu aja. Kalau he gantiin si Charlie udah selesai. Nggak usah dibahas ini orang ketiga tunggal, anak nggak tahu orang ketiga apaan. Mereka tahu orang ketiga tuh yang pelakor gitu ya. Bapak Ibu jangan kasih analisa yang tajam silat sama anak kelas 7, please. Bayangkan kalau Bapak Ibu kelas 7, emang ngerti dibilang orang ketiga tunggal? Enggak. Apa orang ketiga tunggal lagi? Katanya ketiga, tapi saya dulu kelas 1 SMP bingung saya. Ayu Widey, he, she, it, apa ya? Dikasih tabel doang. Ini orang ketiga tunggal, saya bingung ya apa orang ketiga tunggal. Udah setelah ini saya baru ngerti ketika saya bikin tulisan. Ada yang bilang jangan pakai orang Bapak Ibu kalau ada cerita yang bagus ngalamin nggak usah pakai orang pertama, orang ketiga tunggal aja yang cerita. Oh iya, maksudnya kita cerita sekarang luar. Baru ngerti sekarang udah tua. Dulu cuma tahu Ayu Widey, he, she, it. Terus ada tabel ya Bapak Ibu pernah mulai tabel yang I, me, mine. I, me, mine. You, anak sering ngapalin. Dan tadi kemarin kita bahas, nggak ada konteks. Dalam masa Sunda mah Pak Ari, uyuhan kita dulu lulus bahasa Inggris ya, nggak ngerti juga. Kayaknya kalau kita ngerti lebih jago lagi kita dari sekarang. Jadi itu ada coherence. Si Charlie itu siapa? Si Charlie itu terus. Nah, teman saya kemarin di soal itu, mungkin karena dia nggak ikut pelatihan yang kemarin SFL ya sama Bu Emi, dia nulis nih, misalnya Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Ali misalnya went to Pangandaran. Terus I was, nah karena jadi I was tiba-tiba bingung kan si anak switch-nya, yang baca juga bingung switch-nya. Gitu. Jadi kalau sudah they aja terus they went with misalnya by bus, they bla bla terus aja they. Nanti kalau mau saya bawahnya ganti paragraf. I was one of the apa misalnya yang ikut numpang gitu ya. Kesian amat ya numpang. Oke, next. Nah, since 2000, oh ini nggak kelihatan semua. Since 2011, Chicago's belum ke atas Pak Andri. Chicago's O'Hare Airport has been home to an aerophonic garden. Kita, Bapak Ibu kalau baca kayak gini, jangan dibaca dulu.
Siapa tahu bukan itu yang ditanya. Nah, kita cari pertanyaannya. The best choice to fill the gap is, nah berarti kita cuma fokus di gap. Gak usah baca atasnya juga gak apa-apa kali ya. Lihat aja ke sini. Not just air, obviously, bla 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 bla, koma. Nah ini Pak Andre, ini yang saya masih bingung ini. Komanya banyak banget, ini maksudnya apa? Nah, tapi nanti kita coba teliti ya. Not just air, obviously, bla 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 bla. These roots are regularly sprayed with a nutrient-rich solution that gives them just what they need for optimum growth. Bapak Ibu mah tinggal masukin mana yang pas, apakah A, B, masukin di situ. Coba siapa yang mau jawab duluan? Mau jawab apa? Reuse of water. Di sini juga ada ini, ada ujian tentang coherence. Coherence dan kohesi. Sedang ada ujian coherence juga nih di sini. Bukan hanya ujian kesabaran dan ujian mental. Jangan pada tinggal saya sendiri nih. Pada tidur. Enggak kelihatan, tinggal dimatiin kamera. Enggak, Ibu, dibaca. Oh, enggak. Ya, silahkan. Mungkin jawabannya B. Jawabannya Bapak? Mungkin jawabannya B, Bu. Bapak jangan mungkin, Pak. Bapak ini banget ya. Peragu banget ya. Kalau ada cewek mau ditembak sama Bapak, nggak akan mau tuh, Pak. Saya mungkin mencintaimu. Kok mungkin sih, kata ceweknya. Bilang aja, saya mencintaimu sekarang, nggak tahu besok. Nah, itu kan lebih enak. Iya, Pak. Kalau D, jawabannya apa? D. Apa? D. Kenapa D, Pak? Gak tahu juga jawaban. Jangan tanya alasan dong. Nanti kayak orang mencintai confession. Why do you love me? I don't know. Just ask me why. Itu buat orang yang confession nggak boleh. Kan tadi saya bilang ini ada hubungannya sama coherence loh. Yang tadi kita bahas. Why? Karena mungkin Jadi, kata. dia ngomongin apa? Baby. Dia ngomongin apa, Ibu, Bapak? Lihat ke berikutnya. Not just air, obviously, bla 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 bla. These roots are regularly sprayed with a nutrient-rich solution that gives them just what they need for optimum growth. Ngomongin apa? Yang diomongin subjeknya apa? All information-nya apa? Roots. Roots. Iya. Mana Bapak Ibu yang ada roots di ABCDE? D. D. Ya udah, berarti itu jawabannya. Wah, segampang itu. Ya, betul. Bukan segampang itu, Ibu analisanya. Coba kalau di ada juga roots. Gimana tadi, Ibu? Unduh nggak ada roots ya, karena dia lagi nguji ke itu tadi, ke pemahaman Ibu tentang coherence. Itulah enaknya kalau tulisan itu coherence. Bapak Ibu kata Profesor Emi begini, kenapa anak harus diajarin struktur teks? Dia itu tahu dan akan bisa memprediksi paragraf berikutnya, gitu. Itu keuntungan besar. Predicting is one of the skill of reading comprehension, kata Bu Emi. Itu kata Bu Emi. Terus saya buka Google sama YouTube juga. Oh iya benar. Kata Bu Emi mungkin kurang ajarin ini ya. Nggak percaya, saya kan baca buku juga gitu. Jadi kenapa anak-anak dikenalkan ketika kita mengajarkan teks, dikenalkan dengan strukturnya supaya anak itu udah tahu, udah memprediksi. Ketika kita belajar deskriptif, ada paragraf pertama itu apa namanya? Identification kan ya? Pasti yang diomongin adalah kenalan dulu. Apa yang mau dibahas? Orang kah? Benda kah? Dia berikutnya dia tahu. Ini paragraf 2 pasti nerangin si ini. Ketika naratif, ada struktur teks. Apa Bapak Ibu struktur teks naratif? Identification.
Orientation. Orientation itu isinya apa? Pengenalan Pengenalan apa? pengenalan Tempatnya, Pengenalan tokohnya, masalah. tempatnya, settingnya gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan tentang itu dia nggak akan nyari jauh-jauh ke bawah. Pasti di paragraf pertama gitu, betul nggak? Itu namanya predicting. Nah kalau itu udah keren-keren kemampuan reading itu, anak itu dikasih soal PISA cepat bisa dia jawabnya. Kenapa anak-anak kita nggak bisa katanya ada di urutan terendah? Ya termasuk rendah ya, sangat rendah bahkan 62 dari 67. Karena nggak pernah diajarin reading comprehension itu. Bukan diajarin tapi langsung dites. Betul nggak? Saya dulu dosa besar. Jadi kalau masuk tuh ya betul nggak? Mudah-mudahan beda sama yang lain. Masuk aja kita baca descriptive text tentang naonnya dulu teh. Kalau yang bunga bakung teh apa Pak Andri? Bunga yang bau teh apa? Yang di Sumatera itu. Rafflesia annualis. Iya. Siapa yang pernah baca? Ada satu buku dari tahun sabaraha dan tahun berapa bahwa itu kalau descriptive text selalu itu. Rafflesia Arnoldi. Betul. Saya ngajar tahun 2000 itu masih Rafflesia Arnoldi. Saya ngajar pindah ke sini 2008. Ayahnya nih itu Rafflesia Arnoldi. Nggak ganti-ganti, nggak ganti gitu sama bunga bang gitu ya. Nah ketika dikasih tahu itu Rafflesia Arnoldi bla 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 itu ya kan betul nggak? Kan kita dikasih tahu strukturnya. Kita bisa kalau kita melatihkan, kalau saya nggak malah masuk ya baca, suruh baca keras kan. Baca keras itu bukan reading comprehension, baca keras itu psikomotor ini ngomong pronunciation. Misalnya Rafflesia Arnoldi is a flower, coba ngomongnya a flower kan harus benar. Nah, kemudian setelah suruh baca, ayo ada pertanyaan di bawahnya ya, ada buku berapa? 5, jawab. Kita tuh duduk aja ya di kursi ya, di meja. Kalau zaman dulu mah nggak ada HP, jadi nggak buka HP. Dia jangan liatin anak. Udah selesai? Udah Bu? Belum Bu? 5 menit lagi habis ini harus selesai, mau tidak mau. Nah 5 menit kita tadi diam aja juga di depan ya. Atau keluar dulu bentar ya, Ibu mau minum, padahal sambil makan, balik lagi. Udah selesai? Udah Bu, kumpulin. Udah kumpulin atau masih mending begini. Sekarang sebelahan sama teman diperiksa, betul nggak? Periksa barang-barang nomor 1 apa jawaban apa pertanyaannya ini apa jawabannya ini. Ya betul, ini Bu salah itu. Coret selesai. Kumpulkan. Wah saya betul 4, wah saya betul 3. Selesai, keluar. Anak itu nggak tahu cara nyari jawaban nomor 1 gimana. Cara dapetin kata itu bisa nomor 4 itu jawabannya itu gimana? Nggak ada. Saya itu dosa besar. Nggak diajar. Ayo sekarang kita baca bareng-bareng. Kita cari itu paragraf 1 apa? Maknanya apa? Ada nggak kata yang kamu nggak ngerti? Kesimpulannya apa? Siapa itu? Di mana itu? Kapan? Itu nggak ada ya dilatih itu. Zaman saya dulu. Saya bukan zaman saya. Mudah-mudahan sekarang pada insaf juga ya nggak kayak saya dulu. Jadi anak tuh dibekali skill bukan dibekali sesinya bukan sesi tes loh itu sesi belajar ya harus beda antara sesi tes dengan sesi belajar. Nanti anak-anaknya bakal jarago begini nanti gampang lah jawabnya ini kan udah kelihatan gitu. Oke, next. Nah ini juga soal yang dilaporkan teh ya tipe-tipe soal yang nggak usah terlalu banyak dipikirin kalau nggak tahu. West Africa langsung lihat insurrection. Sekarang mah boleh buka sok siapa tahu nanti muncul. Apa insurrection? Pemberontakan. Pemberontakan berarti sama hampir mirip dengan antonim. Iya ini antonim ya di antonim ya kebalikan dari Pemberontakan. ya Mama Bobo. Kasihan tuh bedanya sama Bobo. Kalau pemberontakan berarti yang satu nurut ya, bukan nurutan ya. Ya, menurut itu berarti ngikutin taat patuh itu berarti obedience. Sudah. Udah Bu, jangan terlalu dipikirin yang ini ya. Nah, sekarang ini Bu, Bapak. John bla 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 money from his friends including Joseph bla 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 to buy the Sydney Herald right now. The word or phrases that best complete the blank spaces are perhatikan urutan ABCDE. Kira-kira tema apa yang sedang diujikan? Tema sekarang. Conditional sentence. Ini tema-tema ya, tema apa Bu? Sentence. Condition. If conditional atau conditional sentence. Dalam if conditional atau dalam conditional sentence konsepnya 2. Conditional sentence sama real meaning, betul nggak? Ya. Konsepnya 2. Ada conditional sentence berarti ada real meaning dan real meaningnya itu kebalikan dari conditional sentence-nya, betul nggak? Ya, itu dulu ya. 1. Setuju? Saya coba mengingatkan kembali saja. Biasa juga sambil ingat-ingat.
Saya juga ini kita dengan belajar juga. Kalau real meaning-nya present, maka conditional sentence-nya apa? Will. Naik satu tingkat, ya. Jadi Ya. pas. Jadi kalau mau bikin real meaning-nya sekarang, maka naikin tensisnya yang if. Karena nanti real meaning-nya itu turun dan kebalikan. Andai dia mencintai saya, berarti dia nggak cinta sebenarnya, kan gitu ya. Andai Ronaldo datang ke Indonesia, kan nggak datang. Saya suka ngajak anak-anak, kalau if conditional kita ngajak anak-anak berhalu aja. Tahu halu Bapak Ibu? Itu suka baca di IG-nya. Ada teman saya tuh berhalu, dia tuh pengisi konten NCT. Dia tuh berhalu. Si Jeno itu anaknya, namanya juga halu ya, biar aja. If Jeno was my son, kan enggak sebenarnya gitu. Jadi kalau dari real meaning naik kalau if conditional. Artinya dibalikin. Kalau if conditionalnya tingkat 2, maka kalau real meaningnya turun. Jadi tingkat 1 atau present. Nah sekarang di atas. Di atas real meaning atau if conditional di soal. Ya, Bobo duluan ya. Kira-kira ini soal tentang tadi apa? If conditional kan? Maka kita masukin apa? Pasangannya if conditional itu apa? Pasangannya if conditional? Iya. Kita tahu itu if conditional karena ada pasangan frase kan? Pasangan 2 kalimat, yang satu pakai apa, yang satu pakai apa. Itu baru kita tahu itu if conditional. Oh, paham. Yang satu pakai will. Will, yang satu pakai if. Artinya bisa dibalik. Yang satu will not, yang satu unless. Atau yang satu will, satu unless, satu will not, satu if. Kan gitu ya. Pokoknya berketat di situ aja. Sekarang silakan Bapak Ibu masukin dulu ke situ. Will not. Berarti yang D. Yang B. Kenapa B, Bu? D. Oh, D. Kenapa D? Kan will not, jadi pasangannya sama unless. John will not borrow money from his friends, including Joseph, unless he aims to buy sini hadar right now, gitu Bu? Iya. Kenapa Ibu nggak jawab Bu? Kan won't borrow juga itu. Nah, kalau itu kontras. Kontrasnya gimana Pak? Dia tidak pinjam uang. Dia nggak akan pinjam uang, tapi sama aja Pak. Sama. Bukan kontras saudara. Bukan kontras saudara. Dia nggak akan pinjam uang. Terus? Jika Bapak Ibu pakai trik yang tadi. Udah benar sih Ibu tadi kayaknya pakai trik yang tadi ya Bu. Pakai yang terakhir itu apa? Ada yang mirip tapi kontras kan gitu ya. Ada 2 yang mirip tapi kontras. Mana yang mirip tapi kontras? D. Apa dengan apa? E. D dan E. Jadi jawabannya pasti ada di situ. Ayo nih siapa yang partai D, partai E? Partai D. Partai D, kenapa? Kayaknya Jangan kayaknya Bu. Jangan kayaknya. Saya milih D karena ini, saya milih E karena ini gitu. Borrow. Tadi Bu karena will pasangannya dengan if. Nah, kalau will pasangannya dengan iya Bu, sekarang kan tinggal milih Bu antara D sama E. Kalau konsep pasangan if adalah will itu masih konsep besar. Sekarang tadi kan sepakat nih di antara A, B, C, D ini ada yang kontras tapi mirip. Nah, won't borrow sama-sama won't borrow tapi kontras, yang satu mah unless, yang satu mah if. Jadi jawabannya ada di antara 2 itu dong, gitu kan? Nah, sekarang pilih mau D apa mau E? D aja Bu. Ya D aja, aduh dipakai aja kayak pasrah banget ya. Kenapa ya, Ibu D aja? Dari artinya Bu, lihat dari artinya. Ya, oke, dari artinya gimana Bu? Nah, John tidak akan meminjam uang dari kawannya, termasuk Joseph, jika dia tidak. Betul. Masa orang mau minjem kalau nggak mau beli, gitu kan ya?
Iya. Yang benar adalah dia nggak akan pinjam kalau nggak mau beli itu mah Sydney Herald mah gitu. Jadi udah masuk tadi udah konsep langsung meaning. Jadi kita itu berpikirnya mengisolasi dulu, fokus dulu pada kemungkinan jawaban yang paling spesifik. Jadi nggak habis waktu buat ngebahas ABC gitu. Clear ya? Yes. Oke, next. Pusing ya. Kalau nggak pusing mah katanya nggak mikir berarti. Harusnya gitu. Kalau harusnya pusing. Bagus berarti kamu mikir katanya gitu. Next. Hello, thank you for calling American. Nah, ini langsung loncat lagi ke soal. Dia minta apa? Based on the text above, if we shop at this store on Saturday for a product price 120 gitu during the rest of week, we have to pay as many as apa? Bla bla bla. Kira-kira Bapak Ibu sedang diuji apa nih? Kemampuan readingnya sub apa? Matematika. Counting. Nah. Emang ada reading comprehension sub skill matematik? Enggak ada lah matematik. Reading. Numerik berarti. Numerik enggak ada, ini bukan numerik. Kita kan guru bahasa, lagi diuji keterampilan berbahasa. Yang ini keterampilan reading. Bapak Ibu tahu jawabannya kira-kira akan gimana nih nyampe ke jawaban? Baca teksnya. Jawabannya apa kira-kira? Nanti baca dulu. Ya baca dulu deh. Nah, kalau orang nggak baca dulu ya bukan matematik, berarti emang bukan matematik, kemampuan baca dong ya. 20% dari 120. Oh ya, Bapak hitung dulu Pak. Ambil kalkulator Pak. Loh, nggak harap loh sekarang kalkulator. Saya juga suruh anak buka Google Translate. Nggak usah nanya ke saya, buka Google Translate. Yang matematik saya ngusulin, udah suruh pakai kalkulator itu ya biar cepat. Kalau 10% itu 10%. Ya, daripada ngotret ya Pak Andri. Ini lagi pelajaran matematik jadi. Iya. Oh, Belajar ngotret. Itu 96. 10 ya. Berarti 96. Saya bukan anak Pak, dulu anak sosial. 96. Anak sosial itu paling banter ngitung persentase bunga bank sama hipotek. Ingatnya itu doang saya. Nggak ada FX. Jadi apa jawabannya Bapak Ibu? Udah ketemu? Ibu-ibu pasti harus bisa ngitung soalnya ada diskon-diskon di hari akhir, di akhir pekan ini. Di supermarket. Ibu-ibu nungguin Saturday ya biar bisa cari yang diskon. Ayo. 96. Ngitungnya gimana Pak? 20 ini menurut kali. saya 20% dari 20% dari 100 24 jadi 10 ya 120 kurang 24. Iya. Bapak Ibu betul yang tadi bilang ini matematik ya langsung bagus tuh spontan. Ini bahasa Inggris atau matematik sih? Betul kata Pusbook, kata teman saya yang pernah bikin soal di Puskurbook dulu mah. Ya soal kayak gitu sebetulnya nggak boleh jadi soal di pembahasan bahasa. Karena dia itu jadi soal matematika, cuman berbahasa Inggris gitu katanya. Mungkin maksudnya pembuat soal ini ingin kritik ini HOTS, ingin inferensial. Bapak Ibu tahu inferensial? Makna inferensial ya, tahu ya? Tidak. Tahu nggak ya? Kata Bapak Ibu teh, tahu nggak ya? Bapak Ibu saya bilang ini ke Pak Andri. Saya masuk ke rumah Pak Andri. Terus, aduh panas ya di sini. Itu pintunya ketutup, jendelanya ketutup. Saya masuk. Terus Pak Andri tuh diam aja. Aduh panas banget ya di sini. Pak Andri iya, tapi diam aja. Pak Andri tuh nggak punya inferential meaning gitu. Kalau yang punya inferential meaning gimana? Langsung dibuka pintu. Oh iya punten Bu, saya buka dulu pintunya ya atau jendelanya. Gitu. Bukan, Pandi panasnya di sini. Pandi iya. Nanti kata saya, Pandi nggak bukain pintu. Emang siapa yang tadi minta buka pintu kan enggak?
Itu bukan apa, itu sok-sokan nggak ngerti. Padahal sebenarnya kita ngerti ya kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah tulisan, dalam sebuah teks, itu kita harus ngajarin anak belajar memiliki skill inferensial. Artinya apa? Kita juga gurunya harus pintar bikin mengeluarkan skill inferensial. Makanya banyak baca dulu. Bapak Ibu pasti kalau banyak baca novel, baca ini kalimatnya sih begini. Yang saya tangkap begini, betul nggak? Saya nggak marah, tapi muka. Kemudian ada tulisan di Wattpad misalnya. Saya nggak marah, mukanya merah. Kemudian dia mengepalkan telapak tangan, ngebrak meja. Bapak Ibu percaya yang mana? Percaya ngomong saya nggak marah, atau percaya ngebrak meja dengan muka marah, dengan tangan terkepal? Nah, artinya itu inferential meaningnya, wah marah nih. Jadi jangan percaya kata-kata yang explicit meaning. Kalau ternyata inferential meaningnya ternyata nggak berbeda, itu namanya inferential meaning ya. Jadi ceritanya ini maksudnya pengen menguji inferential meaning. Bapak Ibu, inferential meaning itu adalah sub skill dari reading skill. Tolong titip ya, ini kata Pak siapa dulu yang dosen UPI itu. Banyak guru yang ngajarin reading tapi nggak pernah ngajarin inferential meaning. Dalam hati saya, skimming juga enggak Pak. Scanning juga enggak Pak dalam hatinya. Kalau scanning mungkin sering karena emang gampang ya, tinggal where, when, what, why itu gampang. Kita sering ngajarin. Oke, next. It's nice to be a good teacher. Titik si B. Kira-kira si A bilang ke si B dan si B kira-kira jawabannya apa? Ya, smart. Isn't it? Nice to be a good teacher. D. Should be. Kenapa, Mbak? Apa jawabannya, Pak? D. D. Kenapa? C. Kenapa? Karena question tag. Bapak tahu dari mana itu harus question tag? Iya, merespon it's. Bapak kenapa tahu itu harus question tag? Karena apa ya? Question tag. Karena ada di kisi-kisi. Itulah saya tuh paling nggak suka anak nanya kisi-kisi. Nggak saya kasih. Ibu nanti PTS ya kisi-kisinya apa? Pokoknya bab 1 kamu udah belajar ekspresi opinion sama ini sama ya Bu udah paham. Udah ya berarti nanti dites itu sama guru tingkat. Udah paham ya udah kisi-kisinya ya itu doang. Bapak Ibu ini soal yang menurut saya kurang baik karena nggak ada konteks, betul nggak? Si A itu siapa? Si B itu siapa? Hubungan antara A dan B itu apa juga nggak ada. Kalau mau kayak gini, boleh-boleh saja langsung, tapi kasih dong atasnya. Misalnya, here is the dialogue between, misalnya parents at school, atau between teachers at school. Itu baru terlihat. Atau between bad teacher, misalnya gitu ya. Atau between principals, apalah gitu. Ada hubungannya dulu, baru kita mau bilang, kalau it's nice to be good teacher ya mungkin anak-anak yang guru baru gitu fresh graduate kan it is isn't it ya senang dia jadi guru baik teh gitu kan gitu belum tentu yang ngomongnya tentara akan bilang begitu kan kalau ini ngomongnya di tentara jawabannya belum tentu C loh Pak betul nggak itulah kenapa kita mengenal ada istilah tenor field dan apa satu lagi itu dalam konteks itu ada istilah konteks budaya ada konteks berbahasa kalau nggak salah. Jadi kita tuh kalau nulis atau ngomong itu harus tahu konteks kita ngomong sama siapa, dalam kondisi apa, dalam situasi apa. Itu penting, makanya perlu konteks. Jadi kalau ada Bapak Ibu mau bikin soal dialog itu harusnya ada konteks dulu di atasnya. Misalnya here is dialogue between ini sama ini atau nggak usah pakai kata itu dengan kata teacher student sudah kelihatan. Oh ini teacher student nih. Nama dengan nama kelihatan. Hai, hello kayak kemarin yang saya bahas. Kelihatan itu nggak usah ada konteks kelihatan itu karena apa? Hai, hello, pasti si AB itu temenan kayak gitu. Oke, next. Kalau sementara ini saya yahin aja yang C. Karena yang paling memungkinkan itu C. Karena kalau it must be atasnya kan nggak ada must. It should be atasnya nggak ada should, gitu ya. Yes doang, kayaknya kurang pas. Kalau it was kan di atasnya it is, masa it was?
Tapi kalau yes aja kan sebetulnya secara konteks boleh. Boleh nggak jawab, it's nice to be a good teacher? Yes, udah aja itu juga benar ya. Dan biar kelihatan gaya aja kita pakai question tag. Karena ada kisi-kisinya, kata si Bapak tadi. Next. Nah ini. Di underline, nah ini juga gitu, Bu. Loncat aja langsung ke soal. The underline expression shows that, no, that's the worst thing you can do. Itu expression apa? Disagree. Disagree, oke. Sudah selesai ya? Selesai, yang kayak gini mah gampang ya. Next. Ya, ini saya dosa besar juga sebenarnya mah. Siapa yang ngajar kelas 8 bab 1? Kan ada 4 expression ya? Betul nggak? Kelas 8 bab 1 KD 31 ada 4 expression ya? Iya. Yang diminta diajarkan. Bapak Ibu asesmennya gimana? Mengakses ke tujuan KD 31 tercapai gimana? Nggak mengaksesnya? Halo, Bapak Ibu nggak mengakses? Nggak ngecek ke pemahaman anak bab 1? Apa sudah selesai dong bab 1? Masa udah di September belum selesai? Kelas 7 ada yang ngajar Pandri biar tanggung jawab Pandri. Pandri kelas 7 kan ngajar? Ngajar, Bu. Ngajar berapa ekspresi yang diajarkan di 3.1? Baru 1. Oh my God, I don't think so. Berapa ekspresi di 3.1? Bapak Ibu yang ngajar kelas 7, halo. Yang diajarkannya baru 1, Bu. Ada berapa ekspresi yang seharusnya diajarkan? Di situ teh 4 ya, sama saya ya? 4, oke. Pak Andri ngajar dari bulan apa? Bulan Juli. Juli, sekarang sudah bulan Oktober, Pak Andri. Masa baru ngajar 1? Karena bagus, Pak Andri mah suka pura-pura low profile ini, padahal ia nyebelin dah. Bapak Ibu, apa aja yang kelas 7 ekspresinya? Greeting. Parting. Terus lupa saya ngajarin apa katanya ya. Ini gimana gurunya juga lupa. Gimana anak mau ingat gurunya juga lupa. Greeting, parting, apology. Apologizing, terus sama introduction ya? No, itu kan di 3.2. Oh. 3.1 apa 3? Itu yang 4 ekspresi. Lagi satu lagi. Greeting. Yang terima kasih. Iya, Thanking. Duh, jangan-jangan nggak diajarin juga ini semua. Saya ngajarin, Bu, sesuai buku. Lah bapaknya sendiri nggak baca buku, berarti kalau gitu. Bapak Ibu ngecek anak bisa thanking. Karena Bapak Ibu kalau ngajarin teh pakai buku, bukan pakai hati. Hati saya kan di dalam, Bu, kalau buku di luar. Bapak Ibu ngajarin greeting, anak bisa tahu, kita ngecek bahwa anak kita tahu greeting, gimana ngeceknya? Ngesesnya, mengevaluasi. Jangan-jangan nggak dicek ya? Bisa meris. Bisa apa, Bu? Apa nih, Bu? Apanya yang dicek? Kognitifnya atau kita? Iya, dua-duanya. Kita tahu anak. Ibu udah mengevaluasi anak belum 3.1? Udah. 4 ini. Udah. Caranya? Pertama kan kasih soal, yang kedua praktek. Soal yang tadi ya, Bu ya? Soalnya yang gimana? Gimana, Bu? Soalnya kayak gimana? Karena kan saya nggak ngajar di kelas yang 7 ya, saya ngajar di kelas 10, Bu, beda. Jadi kan Ibu ngajar di kelas berapa, Bu? Kelas 10. Kelas 10. Ekspresi apa di kelas 10 bab 1? Apa namanya? Greeting. Congratulations. Congratulating langsung. Ya. Nah, Bapak Ibu ngeceknya gimana congratulating? Itu dikasih soal, ada apa namanya? Soalnya gimana? Ada dialog. Ada dialog, terus?
Terus misalnya nanti berdasarkan dialog di atas apa sih? Berdasarkan dialog di atas. Kenapa si A mengucapkan selamat pada si B? Oh, gitu. Nah, kata Bu Emima ya, Bapak Ibu, soal ekspresi itu, menguji ekspresi itu nggak usah dibikin soal, suruh langsung praktek. Kenapa? Itu kata Bu Emi. Lah, kenapa? Justru nggak balik tanya, kenapa dibikin soal kayak tadi, kayak si Ibu? Biar paham. Orang paham itu, kalau dengan praktek dia paham nggak? Paham. Kalau praktek pasti paham, atau paham pasti praktek? Paham dulu baru praktek. Pasti paham. Orang praktek pasti paham kan? Iya. Pasti paham. Orang praktek nggak mungkin nggak paham. Orang yang bisa jawaban yang tadi, bisa ngecek PG yang tadi, yang bisa belum tentu bisa praktek. Kalau orang praktek pasti paham. Makanya sebetulnya, kalau kata saya selalu bilang, biarin saya disebut ini juga, K13 itu kecelakaan besar buat guru bahasa Inggris itu, buat guru bahasa itu. Karena kita dipaksa untuk memilah pengetahuan dan keterampilan. Padahal anak yang sudah terampil itu pasti paham. Betul nggak? Ya, itu sudah provokasi saya ya. Berikutnya, sudah itu saja. Ya, berikutnya ya. A high school teacher intends to know the students' perception of their attitude towards speaking skill. Kita bicara apa sekarang? Speaking skill. Speaking. Kita beralih kepada the speaking skill. He distribute questionnaire. One of the questionnaire items that is in the form of respondent perception. Salah satu dari questionnaire-nya itu adalah persepsi dari si responden, si siswa ya. Siswa itu katanya sedang diteliti persepsi dia terhadap kemampuan berbicara. Nah, sekarang dibuat persepsi responden. Yang disebut persepsi itu yang mana? This item to find out the student's perception. Yang mana yang terlihat sebagai student perception? Evaluation. Evaluation, are you sure? My favorite. Persepsi. Nah, kan ada my favorite classroom activities. Itu berarti menunjukkan dia kemana tuh? Persepsinya dia tergolong persepsi apa? Suka. Confidence? Ada kata favorite loh di situ. Kesukaan. Kesukaan, berarti yang mana, Pak? Iya, yang itu fondness. Fondness, iya. Karena favorite itu belum tentu sama, itu namanya persepsi juga ya. Jadi kalau sudah suka, favorite gitu, my hobby atau like the most, like bla bla the most, itu sudah ke fondness. Oke, next. My friend asked me to return her book, but I forgot where I put it. Nah, sekarang kita bermain lagi tentang if conditional. Di soal itu adalah real meaning. Kita sekarang disuruh membuat if conditionalnya. Kenyataannya begitu. Coba bikin pengandaiannya. Itulah. Ya, boleh istirahat dulu 1 menit sambil mempelajari soal, saudara-saudara. Saya ngopi dulu. Soal paling kontroversi soal ini. Berarti bentuk pas. Bentuk. Berarti yang B. Kenapa B, Bu? Bentuk real dari pas. Apa sih? Oke, saya ulangi. Soal itu adalah real meaning. Bapak Ibu sekarang mencari yang if conditionalnya. Real meaningnya begitu, pengandaiannya gimana? Real meaningnya teman saya itu bukan ibunya Jeno, tapi dia membuat pengandaian. Andai saya ibunya Jeno gitu. Gimana ya dia bikin bikin pengandaiannya kan gitu kan? Yang A? Yang A bukan, Bu. Kenapa A?
Jawabannya ada Kan dua. naik satu itu ya. Kenapa Bapak jawabannya ada dua? Yang Soalnya salah dong. Bapak jawaban dua yang mana Pak? Poin apa sama apa? Yang pertama jawabannya A. Kalau ini dianggap sebagai real meaning. Tapi kalau kita baca lagi ada kata soon. Semuanya ini soon. Berarti belum dilakukan. Jadi kita pakai yang pengandaian tipe 1. Berarti tipe jawabannya 1 B. berarti B. Oke. Nah, makanya ini bikin bingung, Bu. Bapak, pengandaian tipe 1 itu pasangannya dengan real meaning tipe berapa? Tidak ada. Tipe 1 juga. Iya. Padahal di soal tipe berapa? Tipe soal tipe 2. Real meaning, saya nggak terlalu suka dengar kata real meaning tipe. Real meaning itu present, past tense, atau past participle itu. Kalau tipe itu di if conditionalnya. Sekarang saya tanya diulang ya. Real meaningnya pola kalimat apa? Past tense. Kalau if conditional untuk pola kalimat past tense, naik apa turun? Naik jadi 3. Betul? Betul. Kan kalau past tense dianggap 2 nih. Berarti harus past participle ya. Kalau if-nya, mana yang past participle? A. Yang A. Iya. Yang A. Yang B past participle bukan? Tidak. Itu bukan. Yang C past participle bukan? Tidak. Cuman kalau bukan. ada kata sun, yang D ya. Kalau ada kata sunnya itu, Bu. Sebentar, kita ke pola dulu. Yang D termasuk past participle bukan? Iya, tapi dibalik. Iya, tapi dibalik. Mana Bu yang past participle-nya? Have I had. Have I had found. Kalau have itu di situ apa Bu maksudnya? I had found apa maksudnya? Itu makanya nggak jelas. Ibu past participle. Oke, saya ulang. Di A past participle-nya mana? Kata apa? Had found. Had found sama found. Would have returned. Ya kan? Nah, sekarang di D. Mana past participle-nya? Di D. Had found. Terus have-nya ngapain ada di situ? Itu makanya. Nah, kan? Ketolaknya di situ ya. Karena ada have di situ. Orang sudah had found kok, sudah past participle kok. Ya kan? Iya. Sekarang yang E apa? Juga benar. Juga benar. Juga benar ya. I would have written the book if I have had fun. Mana yang past participle-nya di E? Enggak ada. Had found. Masa enggak ada. Double. Yang E itu, ya itu kenapa ada have di situ ya? Ya, ada have. Harusnya kan langsung had found ya. Iya. Atau kalau mau have had, tapi kan bukan past participle, itu jadi present perfect ya. Jadi D dan E itu tertolak. Karena secara struktur salah. Betul? Yang B tertolak karena dia malah turun, harusnya naik kan gitu ya. Iya. Kalau yang C dia sama-sama past tense. Harusnya kan if conditional kan naik, betul nggak? Betul. Bapak jangan lari si Bapak dari kenyataan bahwa dia salah. Jadi Bapak lepas dari ada sun atau tidak, secara logika struktur mana yang keberterimaannya tinggi? Ya enggak, secara struktur lepas dari ada sun atau tidak. Bapak ngotot kalau mau ngotot pakai C, lah kan katanya konsepnya kalau dari real meaning-nya pasan harus naik 1 tingkat. Betul? Betul enggak? Makanya tadi Bu saya anggapnya ada 2 jawaban. Ya makanya jangan ada 2 Pak. Jadi tentukan pilihan Bapak yang kencang. Saya ajak Bapak bareng-bareng biar Bapak semakin yakin dengan pilihan yang itu. Tadi itu ketolak begitu. Bapak Ibu ketolak. Ibu, yang kata so I need more time itu gimana Bu? Kan gimana? Sebentar Pak Andre ada yang bocor. Ini yang ada kata so I need more time. Iya itu Bu. Present tense. Gimana menurut Ibu? So ini saya lihatnya gini aja.
Bapak Ibu coba sekarang lihat dari soal my friend asked me to return the book but I forgot. Itu sudah pola apa? Past. Past tense kan? Pas. Real meaning-nya past tense kan? Ya, yang real meaning I need more time atau my friend asked me to return her book but I forgot. Real meaning-nya yang mana? Lebetan data sudah di grup. Oh iya Pak Andri, datanya sudah saya masukkan. Pak Andri Andri bocor ah. Siap. Pak Andri bocor. Bentar Bu. Bapak Ibu saya ajak bersama-sama boleh, kalau memang saya nanti juga salah juga nggak apa-apa. Real meaning-nya yang mana? So I need more time atau kalimat yang my friend sampai put it? Seharusnya soalnya terus sampai ada I need more time ini. Itulah Pak, disinilah yang disebut dengan sedang menguji analisa Bapak Ibu. Sedang dioprek-oprek itu mindsetnya. Betul-betul sedang diperas itu teh otaknya. Kalau bahasa C1, C2 ini soal yang C3 ini atau C4 kali ya. Gitu maksudnya. Bapak Ibu harus menentukan. Coba C7. CR7 nanti ya. Jadi Bapak Ibu harus menentukan. Yang real meaning itu, yang my friend bla 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 put it atau I need more time to return it. I need more time to return it itu efek dari sebuah kenyataan. Apa kenyataannya? Dia lupa di mana. Saya lupa. Padahal dia udah bilang minta saya balikin, saya lupa. Itu kenyataan loh ya. Jangan lari dari kenyataan. Real meaning itu I forgot. Padahal dia sudah asked me. Terus dia mengurangi kebersalahannya dengan kata, oke, I need more time to return it. Ibu izin bertanya. Itu baru niat aja. Itu baru niat. Nah, jadi sekarang kita berbicaranya real meaning dengan if conditional. Pasangannya itu ya. Ibu, clear ya Bapak Ibu? Oke, boleh Pak. Iya boleh. Kalau real meaning berarti seharusnya kalau misalnya ini my friend ask me to return her book, berarti seharusnya di opsinya ini berhubungan juga dengan itu. Berapa? Misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak saya tidak mengembalikan buku, berarti di soalnya ini opsinya juga harus berhubungan dengan sama begitu Bu maksudnya? Iya, maknanya sama nggak Pak kira-kira? Tapi di sini kita berbeda. Tidak melihat pada konteks gini, karena kalau waktu SMA saya waktu SMA tuh sangat polos ngelihatnya ini not ini iya, padahal bukan masalah not atau negatif positif, maknanya bertentangan atau tidak gitu. Begitu saya masuk ke UPI ke structure, ke pelajaran structure sudah tidak memikirkan not apa enggak not. Kalau waktu SMA iya, guru saya menerangkannya sama not apa ada not apa enggak. Tapi begitu masuk ke UPI sudah naik level kita, yang dilihat adalah makna kontra enggak maknanya gitu. Kenapa mengeningkan cipta? Bapak, kalau saya begitu ya. Tapi kalau Bapak misalnya mengatakan saya harus karena ada kata sun, maka pilihan jawaban Bapak apa kalau sun? So, saya mau belajar dari Bapak apa argumen, siapa tahu apa yang benar, yang argumennya paling oke. Silakan Pak, apa jawabannya? Karena pembahasan di YouTube yang sebelah, jawabannya B. Iya, kalau saya mah nggak lihat YouTube. Oke, sekarang saya nanti cari tanya sama dosen struktur ya di UPI ya. Oke, boleh Bu. Oke, nanti saya tanya. Ini ada perbedaan. Ya nggak apa-apa. Kalau buat saya nggak apa-apa perbedaan. Asal mana yang menurut Bapak Ibu logis gitu aja. Kalau yang di YouTube gimana keterangannya Pak? Mereka itu mempertahankan pendapatnya karena I need more time berarti belum dilakukan. Terus di opsinya ini ada soon. Terus dia menganggap kalau soalnya ini bukan real meaning tapi semacam kondisi saja. Kalau real meaning otomatis misalnya di soal ini positif, di opsinya ini harus negatif. Ya. Gitu. Berarti harus ini kan sama. masalahnya adalah kita berbeda pendapat mana real meaning dan bukan, betul nggak? Iya, betul. Oke ya. Sekarang saya ajak bareng-bareng.
Bapak Ibu, ada kata my friend asked me to return her book but I forgot where I put it dengan I need more time to return it. Mana yang real meaning? Real, kejadian, mana? Mana yang real meaning? Apakah I forgot atau I need more time? I forgot. I forgot. I need more time itu masih opinion, Pak. Masih kepikiran. Aduh, kayaknya. Itu kan masih kayaknya, Pak. Betul nggak? Kayaknya saya butuh waktu lebih lama nih. Real meaning-nya apa, Pak? Dia lupa. Forgot. Dia ngomong I need more time karena dia forgot. Jadi real meaning-nya apa? Forgot. Saya lupa. Jadi weh. Saya lupa nih. Itu nyata loh. Nah, bagus ini di sini. Berarti kita sekarang sedang menaikkan level kita. Kita itu sering membaca sebuah pernyataan, kita tuh nggak tahu ini tuh pernyataan itu opinion atau real, betul nggak? Kita suka baca hoax ya. Menurut ini katanya, kata siapa? Itu mah kata dia, bukan kata Qur'annya, bukan kata hadisnya, tapi kata dia. Jadi itu kalau udah jadi itu udah kesimpulan dia, Pak. Nah, bagus di sini kita belajar berarti kemampuan kita membedakan mana opinion, mana apa sih bahasanya? Apa sih Pak Andi kalau istilahnya opinion dengan fact. Nah, di luar negeri itu saya pernah lihat anak SD kelas 3 itu udah diajarin bagaimana yang disebut opinion itu apa, yang disebut fact itu apa. Faktanya kan fakta real meaning ya, Pak? Di sini faktanya apa? Apakah I need more time? Faktanya atau I forgot? Lupa. Iya kan? Forgot. Faktanya saya udah lupa, apalagi pakai forgot, bukan forget lagi. Kalau forget saya lupa terus. Teman saya minta ke saya, tapi saya lupa. Itu udah fakta loh, nggak bisa dibantah. Nah, gitu ya, istilahnya nggak bisa dibantah. Tapi kalau I need more time, bisa dibantah. Ah, kamu mah harus sekarang, nggak usah more time. Itu bisa dibantah apa? Itu namanya opinion. Betul nggak? Betul. Iya, saya emang betul. Bapak Ibu, is that clear? Bisa diikuti? Bisa dulu. Itu ya, yang disebut dengan real meaning itu fakta. Faktanya apa, pengandaiannya apa. I'm not rich. If I were a rich woman. Nah, kan enggak, berarti kalau bilang if I were a rich woman, itu udah makna inferensialnya adalah, lo mah kagak kaya. If I were a rich woman, nah itu sudah, udah nggak dipercaya, udah ketawa aja. Sekali bilang, if I loved you, berarti bohong itu, nggak love, berarti jangan GR ya. If I loved you, berarti enggak. Gitu. Oke, next Pak Andri. Ya rame ya Pak ya. Ini tuh yang mana? Panas. Andri. Saya sambil ini juga nih ada meeting juga di KGBN. Aduh hebat. Luar biasa. Sok Pak Andri, kata Pak Andri mana jawabannya? Aduh. Aduh. Have I had found her book, I would have written it. Kenapa? Tadi, karena kan itu ada real meaning. Bapak Ibu, tadi katanya ada yang salah. Kenapa salah? Apa yang salahnya? Oke, kita ulang. Ini nggak boleh diterima karena apa? Karena ada have. Karena ada have di situ. Rusak have itu kalimatnya kalau ada have di situ. Karena kalau have dipilih, dipilih, harus dipilih, Pak Andri. Oh iya, ada have-nya juga. Jadi jawabannya adalah B. A. Ya itu kan Bu untuk memancing argumentasi yang lain gitu ya. Jadi ngelesnya pinter aja ya. Kita dari tadi udah berargumen ya Pak. Siapa tadi? Oke, next. Ya mungkin satu soal terakhir. Tapi Bapak Ibu ini menarik. Kalau yang setahu saya conditional, relative clause, subjunctive itu emang harus ngupiak analisa. Kalau nggak analisa nggak kuat itu gampang terjebak. Iya, padahal ada kata ini. Oh iya tadi nggak kelihatan. Padahal ada dari tadi juga ya. Oke. Kita kembali ke pedagogi. To evaluate student speaking ability, ingat speaking. The most effective way that can be done by the teacher is bla bla bla. Yang mana yang mengecek speaking? Ya, jangan sampai salah. Harus valid. Ngajarin A harusnya di tesnya A, jangan ngajarin A di tesnya B. Oke? Yang mana nih yang dipakai sebagai cara membuat anak terlihat mampu speaking? How about C?
C karena ask students to make speeches and find conclusion from the text. Kalau jawaban speeches, kenapa nggak speeches yang B, Bu? Kalau yang B, karena disuruh upload ke YouTube, itu nggak ada ke speaking siswanya. Tapi ada speech-nya kan, Bu? Ada, Iya. upload. Jawabannya B. B. Kalau Ibu C, kenapa C? Kenapa harus pakai find conclusion, Bu? Karena conclusion ini kan nanti dia bisa disampaikan ke ininya, ke apa, dia bisa menyampaikan secara speakingnya, secara oral. Conclusion dari apa, Bu? Kira-kira yang Dari C itu? Dari sebuah teks bisa. Sebuah teks. Berarti dia reading apa speaking? Oh, reading. Oh, alhamdulillah, saya senang banget tuh kalau ada yang bilang, senang banget saya. Berhasil menggoyahkan, membuat insaf. Nah itu tadi, ketahuan dia sekarang. Kita sering ngajarin speaking, tapi yang dites 2. Iya, speaking sama reading. Aduh, mudah-mudahan dosa kita diampuni Tuhan ya. Jadi jawabannya B, Bapak Ibu ya. Kalau C, D sama E itu dia double. Kata anak tes, Ibu nggak fokus amat ya. Katanya ngajarin speaking. Lah saya nggak diajarin reading, kenapa saya dites reading kan begitu kan? Mending kalau sudah diajarin di atasnya juga speaking and reading ability. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, betul. Betul lah ya. Bening betul. Pakailah kalau udahlah ya, bening betul aja dah. Oke, next. Pedagogi, masih pedagogi ya. Indikatornya adalah students are able to understand the contextual meanings related to the social functions, text structure, and language elements of oral and written news item in the form of several simple news themes. Untuk ini kerasa banget ya K13-nya. Ini bunyi tujuan pembelajaran berdasarkan K13 yang diinggriskan. Betul nggak? Siswa memahami contextual meaning, social function, text structure, dan unsur kebahasaan dari news item oral dan news item tulis, gitu ya. Nah, untuk menilai ini, untuk menilai indikator itu, apa yang dilakukan guru terhadap siswa? Minta siswa ngapain supaya tercek itunya tuh, kemampuan itunya. Tujuannya tercapai dengan apa? Terlihat tercapai dengan apa? Siswa gimana? How about D? D, kenapa? Answer several questions about news item. Kalau D mah upload their news, Bu. Answer, read. Bingung kan? Gimana kalau bikin sendiri ya RPP-nya ya? Jawabannya E. Kenapa E? Iya, E. Oh ya. Answer several questions. Ya. Kenapa E? Alasannya Bu E. Kenapa? Ya. Kenapa E? Karena dari nanti misalnya dari teks tuh bisa dilihat nanti. Biasanya sih gitu ya kasih soal ya. Jangan yang biasa, Bu. Kita lagi ngomongnya ideal ceritanya, kan gurunya dewa nih ceritanya. Guru PPG itu pada dewa semua. Biarin pas udah turun mah jadi manusia lagi juga nggak apa-apa. Sekarang kita lagi ideal nih Bu ceritanya. Kayak gini Bu, anak SD ditanya. Makanan berikut adalah makanan yang sehat. A, cireng. B, buah-buahan. D, apa misalnya ini. Anak tuh kan seringnya cireng ya, dia bilang cireng. Dia nggak akan bilang cireng walaupun dia suka cireng. Dia akan bilang buah-buahan. Tahu yang ideal tuh buah-buahan, tapi dia seringnya bala-bala gitu ya. Jadi kalau udah ngisi mah yang ideal aja dulu ya Bu. Jadi kenapa? Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Kalau tujuannya understand the contextual meanings related to bla 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 of oral and written news item. Kira-kira apa jawab yang harus dilakukan siswa? Ya gimana? Apa sih yang dilakukan siswa sehingga kita tahu tujuan itu tercapai? B. Menjawab soal. Menjawab soal. Iya. Kenapa menjawab soal? Karena yang lain kayak nyambung. Karena untuk menguji pemahaman bisa jawab soal. Oke. Kenapa yang A nggak dimasukin jawaban? Karena harus paham dulu baru bisa bikin. Skill. Kalau B? Kalau B tuh kan dibantuin saya ditanyanya. Enak banget ya saya dibantuin. Peserta saya nanya
Kalau B kenapa nggak boleh? Gitu? Kalau B itu kan cuma dibaca tapi tidak diminta untuk menyampaikan. Baca tapi paham. Ayo debat biar saya rame, saya duduk deh. Aku karena berpengaruh sama kontekstual meaning. Kalau B, kalau B, kita berantem rame, udah malam, udah jam 9. Sampai soal ini ya, kita berantem ya. Kalau A, compose a news item, itu ketolak kalau apa? Karena apa? Karena harus paham dulu, baru bisa. Bapak Ibu, bacanya nggak tuntas, Bapak Ibu mah. Ini nih yang saya sebelin nih. Guru-guru teh bacanya nggak selesai. Sebelin, saya juga gitu. Saya nyebelin diri sendiri juga. Baca Bapak Ibu sampai tim selesaikan bacanya. Students are able to bla 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 sampai news themes, simple news themes. Simple news themes. Bacanya yang komplit, yang full, jangan setengah-setengah. Kalau sampai contextual meaning aja itu setengah-setengah, ya. Kalau A kenapa ketolak? Karena ada kata apa tuh di tujuannya sehingga menolak A? Itu kan compose. Ya. Compose tapi di indikatornya understand. Ayo, ada kata lain yang betul-betul membuat dia nggak mau ketemuan sama si compose ini. Assess. Ada kata apa yang dia kontrak sama kata compose? Understand nggak? Bapak Ibu ada kata oral and written news items ya? Oral and written kan? Oh iya. Kalau compose kemana? Itulah. Saya ini bertugas membuat mata Bapak Ibu terbelalak. Kalau tadi masih melek-meleknya pada melek gitu ya. Oral and written. Sedangkan yang A compose. Berarti hanya ke written. Yang B coba read a news item text. Itu apa itu? Mengarah pada apa? Itu ditolak karena apa? Hanya oral. Are you sure? Reading. Tadi kan bagus benar. Kalau itu reading kan maksudnya reading comprehension bukan baca keras kan gitu ya? Iya. Oh, reading doang itu artinya dia memahami sesuatu yang tertulis. Kalau sesuatu yang terdengar itu oral yang terdengar itu dia pakainya listening. Ketolak ya? Karena kan nggak cuma written news item, ada yang oral news item kan? Berita yang diomongin sama berita tertulis kan? C, kenapa C nggak jadi jawaban? Jangan ada yang jawab C ya? Ada yang jawab C nggak? Upload the news. Nggak ada. Bapak Ibu, jawaban C benar kalau kira-kira sesoal diapain? Kata apanya diganti apa? Nih, kalau paham tentang bagaimana membuat tujuan pembelajaran di K13, pasti tahu kata apa yang harus diganti supaya C benar. Tapi saya nggak pernah bikin RTPK 13, Bu. Saya cuma kopas. Bagus lah. Kopas juga bagus, masih bikin ya. Daripada nggak bikin. Coba, kalau C benar, itu kalau kata apa di atas yang diganti? Understand diganti dengan understand diganti dengan compare, betul. Nah, karena sini understand nggak bisa dong find differences, ya harus compare. Oke. Apakah D sama E jawabannya yang mana? Kalau upload doang mah nggak ngecek skill apa-apa, betul nggak? Iya betul. Upload doang mah anak STK juga bisa upload di TikTok, dia bisa upload ya. Nah, yang E, Bu, yang E ini gimana? Karena pertanyaan itu bisa ditanya secara lisan, bisa ditanya secara tertulis, betul nggak? Betul. Ada news item, ada berita nih. Hari ini Kanjuruhan, bla 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 dari sebuah berita. Anak suruh dengerin. Terus anak ditanya, siapa tadi yang katanya meninggal? Berapa orang yang meninggal? Nggak ada tulisannya ya. Kita tidak bermain tulisan. Anak-anak tadi dengar news itemnya, iya Bu, berapa korban jiwa? How many? Gitu kan? Anak jawab. Kan dia menjawab itu kan pakai mikir ya. Listeningnya jalan kan? Dari oral text news item itu dia bisa jawab. Kemudian dikasih tulisan. How many misalnya. Itu juga sama. Dia ngejawab dengan kemampuan reading. Ada tulisan, ada apa namanya? Ada teks. Kemarin di Malang terjadi perseteruan bla 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 bla.
1, berapa korban jiwa? Itu kan teks yang tertulis. Betul? News item yang didengar itu teks oral. Maka bertanya dan menjawab, meminta anak menjawab pertanyaan oral dan written itu sudah masuk ke understand contextual meanings. Sudah, begitu dulu ya, istirahat dulu. Pusing nanti. Bukan, pusingnya sekarang di segitu dulu, biar besok nggak terlalu pusing. Ya. Terima kasih dan mohon maaf. Saya live ya Pak Andri. Mohon maaf, nanti kita ketemu besok. Boleh debat lagi ya, biar seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan besok, hari apa? Lusa. Saya lupa ininya hari apa? Hari Minggu, Lusa, Bu. Ya? Besok biasanya suka ada yang pengen libur untuk malam minggu. Istirahat dulu ya. Oke, siap malam minggu. Ya, assalamualaikum, good night. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya izin stop recording dulu.